Shalom, menjua-jua, selamat malam buat kita semua. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap senantiasa menyertai kehidupan kita. Malam ini adalah malam di mana kita beribadah di dalam Pekan Kebaktian Keluarga GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 yang pada saat ini dilaksanakan secara tatap muka, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming kita di fanpage GBKP Kemenangan Tani kilometer 12. Sebelum kita memasuki kebaktian kita, mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Kami ajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di ruangan ini dan yang sedang menyaksikan ibadah ini, mari kita angkatkan pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini adalah pembukaan Pekan Kebaktian Keluarga kita di hari pertama, dan di dalamnya nanti kita akan melakukan pembahasan dengan menggabungkan pembahasan di hari pertama dan di hari kedua. Pekan Kebaktian Keluarga ini di dalam menyambut Minggu Advent, kiranya kita bisa menjadi keluarga yang mampu meneladani hidup dan ajaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi sesama. Sebagai bentuk ekspresi harapan kita, kita kembali angkatkan pujian dengan bernyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan.
cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Shalom, mejuah-juah ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Malam ateta arkiteken keleng ate di bata, tangkas tergejap bas kegeluhenta. Itemani ras ikawalina kita segenduari, aminna pe situasi tali denga ibas masa pandemi. Tapi keleng ate di bata tetap lid ibas kita. I persada kena kita ibas jabunta, lakongidah sura-sura ras rancangan, si ate di bata iseh kena man jabunta. Maka mari dageras kita si pesikap ukurta, ras kita retoto kita. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, tetap kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat kasih karunia Tuhan yang tetap menyertai kami sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami telah berkumpul di rumah Tuhan, di mana Bapa pada malam hari ini kami memulai kebaktian pekan keluarga kami di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami semua. Begitu juga Tuhan berdoa kami kepada kami semua yang mengambil bagian di dalam kebaktian ini. Tuhan mengurapi kami satu persatu supaya ibadah kami pun bisa berjalan dengan baik. Dari awal sampai akhir ibadah kami serahkan ke dalam pengasihan Tuhan saja. Amin. Turang rasenina si iklengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mari dagera duras kita rende kitab mendendenta nomor 153 ayat sada 2 ayat sada teluras 4. Kesatuan usurlah, kubas perpulungan ukurlah, bertetaplah saja bandu
Kesatuan berkatlah kubas busuk kami lalit gegelah kesal ngasupkan nampak tipe tangkal sora penilo Tuhan kapan erdilo silati ras berat aku bandu penampak kesatuan berkuasa lah tersibati kita arah ebe ibadah nemani geluh endah mari oge pustaka jengerana ibadah kamsila tiras berat aku bantu penampak Ibas gelar di bata Bapa si enggon nepa duni enda. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi palas jabu kalak si erkinitaken. Ras ibas gelar kesah si badia si nemani ras engkawali kegeluhan jabu. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nare, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Tetaplah ertoto karena kami. Te kami, maka bersih pusuh praten kami. Sebab lalap nge kami ersura-sura dalankan si mahule. Kita sambut Ibrani 13 ayat 18 kitab Nendenta 176 134. Kotoku belas seman padu Tuhanku ajar aku langaloken si mahuri akaku
totonku bagi Yesus sang ngabas kini sana labo peraten tu Bapa peraten tu jadilah saja si mahuli tiba serbahanandu bahan aku landin baki ngalo pas berduku teladage kamu Bapa aku lapula labo peratenku Bapa peratenku jadilah Gundul kita secara responsorial kam jemaat bisa melihat in fokus kita membelaskan perpahadan teras keleng ate dibata secara berbalas-balasan dibata nggonahkan keleng atena kempak tep-tep jabu sier kemalangan manbana dibata tetap ibas padana ibrekena kesangapan manjabu sier kemalangan manbana. Terpujilah Tuhan sebab berbagai-bagai kesangapan ibrekendu manjabuhan. Mari masing-masing berefleksi kita sejak pertama sekali setelah dipasu-pasu hingga kini. Sehingga lagu ini menyegarkan kita mendenden 1, 2, 4 ayat si kedua generasi petelukan. si jabu sadaarin berharga Tuhan peraten naras mahuli kali ise peladalin berkat kumi gula ertotoran di kebiakan gel-gel banci salib di pengerah narehamat tabe pas kehamatan labo laki-laki di pasu-pasu Tuhan mengepe meriah kali angkat orang tua adik anak nang ikut ajare malam ukur si mesui lupa dilanjurkan lagu anake senang di Tuhan si perkuat rembakin suras daing nae di pasu-pasu Tuhan dan tentua jemal
semalam mengukur kain. Asupan jabu pulung ersada di bata nepa jabu gelahna jadi ingan lakonehken pasu-pasu mendoni enda. Semakala kami ngasut jadi pasu-pasu mandori enda. Alam mimin kami, oh Tuhan. Di bata mempersadakan kita ibas jabu, gelah banci ersada, lako nembah ras muji di bata. Ngaku kami Tuhan, lengat ridah kini resadaan ibas sembah di tengah-tengah jabu kami. Oh Tuhan, alamilah kami. Mari si aku kentole kini lang asu penta, jaga kini sadanta ilebe-lebe di bata, arah endendenta mengampuni. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
Bagikanlah kata di bataman manusia, si jadi pergegah mankala si tetap jaga kini ersadan naras di bata. Sebab ibas persadan duras Kristus kam enggo ipebaya ibas kaipe, ibas pengaranondu bagi pe ibas pemetahdu. Mari kita sambut bagaimana kasihnya Allah kepada kita. Kitab Ndendenta 184 ayat 1, 2, 3. Yesus Tuhanku, jamini sah bina dosaku, terusinam terusin baru, jujur kenal beda ukurku, kalau kencang Tuhanku Yesus, kamu tetap pengendesanku, rasa lalam temani aku, oh penampak Tuhanku Yesus, juru selamat. Gendes mana sikap Tuhan, keleng antena negu-negu, pindoman mana olah melu, maka ibena pasu-pasu. Tuhanku Yesus, kamu tetap pengendesanku, rasa lalap temani aku, oh penampak Tuhanku Yesus, juru selamat. Malam berate diras ia, lakai pekura ire kena, kata najine segegena, bertetap ukur pas keluta. Tuhanku Yesus, kamu tetap pengendesanku, rasa lalap temani aku, oh penampak Tuhanku Yesus, juru selamat. Sepaksana kita ngoge kata di bata bagin si pemenah dibacakan oleh pertua kita. Kita membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapuskan segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ketuahan kalak si megiken kata libata dengan si make kenca ibas keluhna si tep ware. Haleluya. Kita hanya kuasa kesaksi badia si pindo kami untuk mengurapi hati dan pikiran kami supaya firman yang kami dengarkan yang merupakan gabungan dari Pekan Keluarga Warisi Pemena Bagepe Wari Enda sebagai warisi pedoakan banci menjadi landasan pengertian kami untuk pemulihan jabu-jabu kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, karena kami kerena gosikap maji kenca. Ibas kelar anak du kami alaskan doa kami. Amin. Kalau tadi kita lihat bagaimana enaknya kita dengan musik bernyanyi bersama tadi yang kita denden 184. Bisa kalau itu kita ulang-ulang itu bisa menjadi satu kekuatan yang bergerak. Langenca ibas diri kita kekuatan itu bisa bergerak di sini. Saya katakan itu supaya kita berani mencoba ibas jabu kita skala-skala. Kalau ada biasanya KKR, kebangkitan atau kebangunan penyegaran rohani terkhusus yang penyembuhan. Mereka akan memulai memancing dengan lagu-lagu. Jadi itu bukan hanya untuk mengapakan roh kita, tapi juga untuk menyatukan roh kudus dengan roh kita. Sehingga tidak usah banyak lagu, satu lagu itu aja diulang-ulang.
satu lagu diulang-ulang. Dan itu menjadi kekuatan yang besar sekali. Dan masing-masing orang akan merasakannya sendiri. Dan kekuatan itu juga bergerak di luar kita. Tapi hanya menyentuh orang yang rohnya juga sudah digerakkan. Itu hari Pentakosta. Dan itu dilakukan oleh seorang anak kecil di Nusa Tenggara Timur. Saya lupa namanya. Dia mendapat kuasa dari Tuhan untuk menyembuhkan. Dan dia mulai selalu dengan lagu itu. Jadi supaya kita tahu SL dan pemusik, lagu dan musik sangat berperan dan roh sangat suka itu. Lebih cepat dia datang dengan nada, lebih cepat tersambungnya. Ya, jadi supaya yang SL juga mengerti itu. Seharusnya dari pernyataan tadi tidak hanya terjadi wake up call untuk para SL supaya di tahun 2022 lebih lagi menyikapi peran SL itu lebih serius, tapi juga supaya ada perubahan karena itu adalah sebenarnya roh. Dan yang mau diundang itu juga adalah roh. Sehingga tidak usah terlalu berpatokan dengan kemampuan kita. Kalau sudah masuk rohnya, ya sudah hilang. Sehingga kekuatan itu. Dan tetangga kita tahlilan selalu tanpa musik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan melakukannya itu. Dan itu juga menjadi satu kekuatan. Ada ritmenya. Cobalah di rumah kita, terkhusus di keluarga kita yang memerlukan pemulihan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa tidak diselesaikan. Jadi kalau tadi Anda merasa ketika kita nyanyi, cobalah. Jadi ini semuanya sudah dicoba oleh semua orang. Kita saja yang mungkin belum mencobanya. Amsal 24 untuk ibadah si peduaken. Nanti di dalam renungannya kami menggabungkannya dengan warisi pemenang. Karena live streaming terakhir kami membawa sermon dari hari pertama sampai hari ke-7 bersama Sekretaris Runggun. Jadi kami ingat semua per malamnya apa-apa saja yang diangkat. Amsal 24 ini. Supaya kita jangan sampai terjadi pada kita yang di ayat 7. Amsal ini hanya 3-7 saya akan baca. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian rumah itu ditegakkan. Dengan pengertian kamar-kamar dalam rumah itu diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Orang yang berpengetahuan daripada lebih nampak berwibawa daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dengan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Secara tidak langsung kalau ini kita terapkan, tandanya rumah yang bermasalah selalu diisi oleh orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak mendirikan rumah itu dengan hikmat dan kepandaian dan perencanaan.
Ini yang mau dikatakan Amsal tadi. Hikmat hokmah. Di perjanjian lama, who is hokmah? Allah. Kalau kita lihat Yohanes, siapa katanya? Sebelum ada semuanya, yang ada adalah hikmat itu. Dan itu dikatakannya Yesus. Kalau begitu bisa juga kita katakan hikmat itu adalah Allah dan firman Tuhan. Dan orang bodoh tidak suka. Tadi sudah saya katakan bahwa lagu itu orang bodoh mengabaikannya. Orang yang bijaksana dia akan, why don't we try? Mengapa kita tidak mencobanya ya? Ini orang yang memakai otaknya. Orang yang jarang memakai otaknya, jarang sekali mau bereksperimen. Karena takut bereksperimen. Jangankan jemaat, serayan juga takut bereksperimen. Dalam hal apa? Ujilah Tuhan maka engkau akan hidup. Mengambil tindakan seperti itu untuk menguji, takut. Orang yang tidak beriman takut sekali untuk menghadapi resiko. Sehingga sebenarnya jangankan penertua diaken, pendeta pun sebenarnya banyak ya belum mengenal Tuhan yang sebenarnya. Teori 4 IP-nya. Tapi dalam praktek mengenal bukan teori, itu doktor teologi. Harusnya pendeta tidak begitu. Pertua diaken harusnya tidak begitu. Atau sedikitnya yang berani membawa renungan firman Tuhan. The first thing yang harus menjadi requirement, kita harus mengenal dia. Jadi kalau mengenal dia, kita belajar kebijaksanaan dari keteladanannya. Itu yang dikatakan Yohanes yang dibaca. Ibu tadi nggak nampak seperti lansia dengan semangatnya membaca. Saya ambil kita adalah anak Allah. Saya hanya mengambil ayat-ayat yang mendukung hikmat tadi. Kalau Allah adalah hikmat, harusnya we know. Seperti aku yang mencoba mempelajari di mana dan bagaimana mereka di Sukatendel. Cerita tidak puas, pengen ke sana. Napak tilas. Untuk mencari tahu siapa kita sebenarnya. Jangan sampai nanti setelah tidak ada jalan lagi, dalam arti memang harus menjumpai dia. Ketika Allah mengambil nyawa kita. Persoalannya menjumpai dia di mana kita. Padahal hidup ini sangat manis dengan enaknya, ringan jika kita sudah menjumpai dia di sini. Why? Mengapa ringan Ibu Pendeta? Because dari Alpha to Omega Allah sudah merancang untuk kita. Hidup kita tinggal menapaki langkah-langkah yang sudah ditetapkannya. Sehingga kalau kita mengatakan lelah kali hidup ini, salahmu. Kok enggak ada ya, kan aku enggak tahu mau kemana. Ini anak-anak muda. Salahmu. Engkau punya mata tapi engkau tidak bisa melihat. Engkau punya kuping tapi engkau tidak mampu mendengar. Sama seperti tadi yang dikatakannya, mau mendirikan rumah dia desain, dia rencanakan. Itu si Joseph itu adalah ahli teknik sipil. Dia desain. Begitu juga diri kita. Keberadaan kita sudah didesain Allah. Pribadi lepas pribadi.
Jadi yang model begini cocoknya untuk begini, semuanya sudah didesain Allah. Dari A sampai Z, dari Alif sampai apa? Zayin katanya, Alfa to Omega. Dari huruf A sampai huruf terakhir, sampai engkau mati. Lalu apa yang menjadi persoalan sampai kita katakan latih kel dalam keluarga Enda? Salah ise, salah ta. Karena rumah itu dibangun hanya dipasu-pasu cerita saja, setelah itu semuanya menjadi perencanaan dunia. Dan kita menjadi anak-anak dunia. Padahal tadi dikatakan dunia tidak mengenal dia. Coba cek rumah kita. Kita capek, kita panas semuanya karena kita malu kalau dunia tidak bertepuk tangan kepada kita. Kita malu dicemooh oleh dunia dengan semua requirement dia, sehingga segala cara kita lakukan untuk mendapat pengakuan dari dunia. Itu yang berkali-kali kami katakan, kita ini sampai 8 tahun pun aku di sini, belum kulihat orang lebih sibuk persoalan pasu-pasu. Orang yang sibuk adalah persoalan bagaimana adatnya, rumahnya nanti bagaimana ini. Dia tidak tahu bahwa firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya diberikan pada kita. Makanya ngos-ngosan kita semuanya, rasain loh. Lalu kita marah kepada Allah, padahal sudah dikatakan, makanya kita kalah mutu gerena. Di Amsal tadi dikatakannya, hikmat terlalu tinggi bagi kalah mutu seriras kita. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang, padahal bukan tidak membuka. Bagi orang bodoh dia tidak membuka. Punya kuping tapi layan tusina. Persis seperti sekretaris Runggun Siberaya Nari. Aku tahu ketika aku di Modramen, bingung aku Siberaya pelakutah. Mereka bilang, ngomong dalam bahasa Karo. Lalu saya bilang, what is Siberaya? Lalu Bang Simon bilang, itu sana dekat Sukanalu kampungmu itu. So bagaimana rupanya kalau sekretaris Siberaya? Apa yang suka itu yang ditulisnya, tak suka tak ditulisnya, ketawa saya. Ya, itu dibilangnya sekretaris Siberaya Nari. Itu orang bodoh. Padahal Amsal 1 ayat 20 menyatakan, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di jalan dia bilang, ayo buka hatimu, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Kemudian Amsal 1:21, di atas tembok ia berseru. Tuh di atas tembok, karena nanti kita ke Yerusalem. Mereka selalu seperti Eropa, selalu setiap kota itu juga Sukatendel pun sudah begitunya di kampung-kampung sekarang. Selamat datang Sukatendel, Merdinding. Jadi itu di pintu masuk itu katanya di sini di atas tembok berseru, di depan pintu gerbang kampung ia mengucapkan kata-katana. Orang bodohlah begina. Orang bodoh serikel ras sekretaris Runggun dari Siberaya. Yang mau didengarnya adalah yang enak di kupingnya saja, selebihnya sakit hatiku. Gak mau. Capek aku, tak mau. Akhirnya hancur. Kita tidak lagi menjadi anak hikmat. Kita menjadi anak dunia. Jangan salahkan Tuhan, karena 1 Yohanes sudah mengatakan kita adalah anak Allah. Dunia tidak mengenal kita. Lalu kenapa kita repot sekali menyenangkan dunia? Kenapa stres kita kalau
kita tak dianggap dunia. Tidak ada yang berani menguji seperti itu. Belum ada yang berani tampil dengan sederhana di kemenangan tani ini. Setelah kita angkat soal tukang becak, baru berani. Kalau tidak, semuanya bicara soal apa? Avanza. Sehingga rusak. Nah, kita tidak tahu sebenarnya apa hidup dan bagaimana hidup. Cucilah ini semuanya dengan firman Tuhan. File-file ini di-delete semuanya. Karena semua file ini adalah dunia. Dan kita yang memilih file mana yang kita masukkan ke dalam otak dan hati kita. Jadi kita memang kalah mutu. Karena yang kita pilih adalah semuanya yang pro dunia. Dan kita bilang, dia tidak berteriak. Persis Amsal 24 ayat 7. Dia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Mutu. Amsal awal sudah mengatakan. Lalu semalam kami katakan besar kali peran perempuan di dalam keluarga. Amsal 9 ayat 1 mengatakan. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Tetapi perempuan yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Gak ada mertua kita. Tidak ada ipar kita. Kita yang menghancurkan keluarga kita dan diri kita. Tidak ada dosen kita. Tidak ada atasan kita. Kita. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Kalau gitu perempuan yang bijaksana sejajar dengan perempuan yang berhikmat. Apa itu hikmat katanya? Hikmat kita tahu adalah sejajar di sini di 24 ayat 3. Hikmat rumah didirikan dengan kepandaian. Hikmat dengan kepandaian sinonim. Takut akan Allah adalah awal dari pengetahuan. Takut akan Allah adalah wisdom, awal dari kebijaksanaan. Kalau begitu anak Allah takut akan bapaknya. Takut bukan takut-takut seperti kita takut akan setan. Tapi membuat perkataannya menjadi rambu-rambu kita. Kalau rambu-rambu Bapak P tidak kita patuhi. Padahal 10 pedah dibatasi pemenanakil di dalam horizontal. Hormatilah ayah ibumu. Saya belum masuk lagi yang nomor 1. Bapa yang di surga. Bapak ibumu yang dengan matamu jine, hormatilah bapak ibumu supaya panjang usiamu. Apalagi dia yang di surga, yang kita katakan wisdom dari dia. Kalau rambu-rambunya pun tidak kita patuhi dengan sengaja lagi, langen capet tua-tua kan. Tapi kita sebenarnya sudah mati walaupun hidup. Ini yang menjadi, coba refleksi. Karena di hari pertama dikatakannya diambil dari, diangkat Kisah Rasul. Dan ogennya Daniel, udah kamu pelajari bahwa kenapa Kisah Rasul mau mengatakan rumah adalah gereja. Gereja eklesia. Kalau kita cek bahasa Yunani eklesia sebenarnya mau mengatakan persekutuan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku. Jadi kalau suami istri, that's eklesia. Suami istri anaknya 1, that's eklesia. Dan
Jemaat mula-mula selalu bernyanyi, bersekutu memuji Tuhan. Sehingga berkat Laer Kering bertambah. Dan mereka semuanya dikasih ogennya adalah Daniel. Yang hidupnya sesuai dengan rambu-rambu Tuhan. Dia sangat dibatasi dengan halal dan haram. Kita enggak jelas mana halal, mana haram, duit halal, duit haram. Dari dulu ku katakan jangan cari makan dengan judi. Jangan buka rumah perjudian, jangan jual miras, jangan jual togel, jangan main togel, jangan main. Kalau mau uji coba sekali-sekali ke Las Vegas, aku udah ke Las Vegas ngelihatnya. Tapi jangan itu menjadi hobimu. Engkau benih. Bukan anak Tuhan. Jadi refleksi kita akan keluarga kita. Keluarga kita yang terdiri dari orang tua, Moria, Mamre, anak-anak. Hadir di sini Moria, Mamre, anak-anak. Kenapa anak-anak remaja kita, anak KKR kita, permata kita seperti ini? Karena Moria, Mamre-nya seperti ini. Coba dari awal kemenangan tani ini sudah konsentrasi. Semuanya seia sekata mengatakan, ayo kita buat anak-anak kita ke orientasi pendidikan. Tapi tidak ada kebersamaan, jalan sendiri-sendiri. Coba tadi bersama, enak sekali. Keluarga adalah bersama. Harusnya kemenangan tani ini bersama. Rasanya tidak enak anak kita masuk ITB, anak lain enggak. Tidak enak itu. Dan tidak ada perlu yang dibanggakan dengan begitu. Kalau kita sudah bersekutu lama, kalau ada gap yang demikian besar, it is not persekutuan. Anda camkan itu. Aku anak baru ke sini, kamu anak lama. Dan jangan merasa bangga bahwa Anda sendiri yang lainnya tidak. Oh, susah sekali katanya, sudah pernah dicoba belum? Saya protes begitu dengan nandeku. Aku ini memang tukang protes, sama bapakku pun aku tukang protes. Tidak mau menerima apa adanya. Dan saya katakan sama Nande, kenapa sepupu-sepupu saya, anak-anak yang lain itu tidak sekolah? Iya, saya sudah coba, kata Nande. Oh, oke. Asal mereka ke sini saya apakan, mereka tidak mau. Oh, oke. Dan saya akan protes juga kepada kakak-kakak saya. Jika satu naik Lexus, yang satu lagi anaknya nggak makan, itu tidak kakak beradik yang benar. Itu tidak keluarga. It is not persekutuan. Sehingga tak usahlah bertobat. Kalau saya pun jangan bilang bangga, bertobatlah Anda, sakit Anda. Tadi ayat itu yang terakhir ya kan. Anda tidak mengenal Allah kalau Anda tidak mengasihi saudaramu. Ini keluarga. Anak kita semuanya dokter ini semuanya. Anak adik kita. Terus di mana-mana kita bangga dengan itu, dengan sombongnya. Yeay. Besar kali nanti Tuhan marah. Lain kalau kita katakan, oh sudah Yesus juga tahu. Karena Yesus sendiri mengajarkan berapa kali, terus tepislah kalau memang sudah dikatakan tidak mau. Allah tidak pernah mengajarkan kita dalam satu persekutuan. Cantik sendiri, kaya sendiri, menang sendiri, pintar sendiri. Aku katakan membantu, gak ada gunanya. Kamu ngomong gak ada yang ngerti, tanyalah aku dengan pengalamanku. Lama kita jelaskan, coba tadi hampir sama dengan semuanya dengan cepat. Akhirnya, ayo sekolah semuanya pendeta-pendeta, sekolah, sana. Mau ke luar negeri enggak berani pendeta. Sungguh ini mereka. Satu kekurangan orang Karo yang saya lihat sejak saya masuk di GBKP. Mereka tidak akan berhasil dalam pengkaderan karena Cian
ajeng cekoraki. Jadi GBKP ini belum menjadi persekutuan yang diinginkan oleh Allah, termasuk antar pendeta. Aku ketua SDM pertama, saya lihat itu. Sungkun siapa yang selalu menyekolahkan kalau mereka mau jujur dengan hati mereka. Karena tidak enak kita omong yang lain apa, ayo sekolah, Calvin sekolah, Christmas sekolah, Setia Uliana sekolah, ayo pergi. Dan jangan di Indonesia, di luar semuanya. Supaya apa? Supaya kita juga jangan menjadi denling, gap yang besar. Ketika di Abdi Sabda pun kulakukan begitu. Ini ada beasiswa dari Korea untuk doktor perjanjian lama, siapa mau? Pendeta GBKP dasar orang karo ya. Dari GBKP lah, minda katanya, saya masih ingat itu. Dari Batu Karang pula dia kan, pendeta Ruben Bangun almarhum. Terus saya bilang, no. GBKP sudah 2 doktor perjanjian lama, Kak Risna dan saya. Lalu cari gereja mana di Sumatera Utara ini yang belum punya doktor. Baru saya lihat GKPS sedikit sekali, saya panggil pendeta Jontor. Kam, mau ini? Pendeta Jontor pergi. Tidak ada bagusnya. GBKP maju, yang lain maju. Tidak bagus begitu. Kebersamaan ini harus dipupuk. Dan ini kekurangan kita. Sehingga anak Allahkah kita atau anak dunia? Anak dunia mengajar bersaing. Anak Allah tidak pernah mengajar bersaing. Tapi apa? Pegangan tangan kita saling mengasihi. Ku cinta keluarga Tuhan, cek cing. Kan bersama lihat anak-anak itu yang gayanya itu berpegangan tangan. Gak ada bersaing diajar Allah. Kalau Anda bersifat bersaing, Anda anak dunia. Gak ada gunanya. Dibagi Allah nggak ada lebih hebat doktor daripada yang tidak doktor. Dunia yang mengatakan. Sehingga nanti hancur ini semuanya ekumene. Saya senyum ketika HKBP sudah mulai apa. Dibandingkan sama orang GBKP, habislah pendeta-pendeta GBKP. Karena orang HKBP kalau kenalan Doktor Minda. Terus mereka juga lihat tamatan dari mana ya. Itu HKBP. Dia akan mengambil semuanya posisi yang bisa dia ambil. Dan itu tidak benar. Kita harus memprotes. Tidak bisa begitu bergereja. Tidak bisa begitu persekutuan. Jadi marilah kita buka minggu pekan keluarga kita ini. Untuk mulai menjaga persekutuan dalam keluarga. Ibu bapak jangan membuat persaingan antara anaknya yang satu kedua. Yalah, anaknya cuma si Billy saja, aku enggak anaknya. Seringkali si Maria bilang begitu. Gara-gara fokus sekali dengan Billy, padahal dia juga semuanya gajinya dikasihnya juga sama anaknya. Tapi kadang-kadang anak ini kan sensitif. Ini yang juga kami tolong minta kita mengingatkan. Anak-anak yang mengalami luka batin yang banyak. Nanti akan menjadi monster-monster. Dan ngeri juga saya karena biasanya mereka jadi pintar-pintar. Pintar-pintar banyak untuk apa kalau mereka menghancurkan dunia. Terpaksalah kita buat Superman. Ya kan semuanya untuk mengapakan semuanya monster-monster ini. Padahal kita yang membuat monster-monster ini. Gara-gara apa? Muria Mamrena lah anak di Bata. Tapi anak dunia kita ajar anak kita dari kecil kompetisi. Di dunia sistem pendidikan bagi kaum guru-guru. Makanya saya waktu itu tidak mau ketika anak-anak diberikan hadiah ranking. Saya bilang jangan. Aku besar 10 tahun di Amerika, tidak ada ranking. Tidak ada ABC, yang ada adalah lulus tidak lulus. Saya pertama bingung. Kenapa?
baru saya tahu. Saya bilang, wah dasar teologisnya tinggi sekali. Bagaimanalah Allah memberikan satu anak dengan kapasitas IQ berapa mungkin 100. Dan di kelas itu ada yang 120, ada 140, ditandingkan begitu seperti apa masukkan ke dalam ular dengan satu itu. Jelas saja yang 100 kali itu, lain dengan Pastor Agus bilang. Yang IQ-nya 140 belajar cuma 1 hari, aku harus belajar 6 hari. Ya itu kalau mau ujian yang itu bagaimana, tapi kalau dalam keadaan tertentu juga kan tidak cocok. Di sini perdebatan. Dan itu juga yang saya katakan, harusnya gaji guru-guru bukan di Dell itu yang mahal. Dia sudah enak merekrut orang-orang yang mampu. Orang-orang yang kurang ini yang susah sekali, gurunya apa. Jadi tidak ada ranking. Sejak kapan Allah memberikan ranking pada kita? Aku lebih mencintai orang yang IQ-nya tinggi, aku lebih mencintai doktor, aku lebih mencintai presiden yang rumahnya 5 dada. Dunia dan kita orang tua. Aku dulu sampai tapi untung sudah nggak apa. Nandeku kalau udah begitu, saya bilang nandela bagai. Kalau orang dari Sukatendel datang, harus kamu lakukan sama dengan kalau saudaramu datang. Wah saya apa sekali sama nandeku. Ya tidak boleh dibedakan. Engkau kasih dari orang Kabanjahe, mie panggang, engkau kasih orang Sukatendel mie panggang. Apakah mereka bisa berbicara dengan dua apa? Tidak, semuanya mereka harus dihargai sama sebagai biji mata Tuhan. Ini keluarga. Siapa sesama kita keluarga? Siapa sesamamu? Ini yang ditanyakan Yesus. Kita lihat perumpamaan perempuan Samaria. Semua manusia saudara kita. Semua manusia harus kita gitukan. Jadi mulailah, rubahlah keluarga kita. Sehingga kan gara-gara persaingan itu kan bikin kalian tegang. Iya bukan, ngeri kali aku. Wah dulu tanya mereka itu. Sejak kamu datang ke GBKP, kami pendeta-pendeta nggak perlu lagi sanggul-sanggul. Oh, tapi sekarang bersanggul lagi mereka kayaknya. Saya bukan apa ya, aku seperti ini. Kenapa kita harus memoles sesuatu yang sebenarnya tidak diri kita? Be ourselves. Rapi. Kriteria-kriteria ini semuanya itu yang dikatakan Paulus. Ujilah semua ini. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Jadi masuklah ke dalam pekan keluarga esok hari di sektor kita masing-masing. Tapi malam hari ini mulailah kita melihat bagaimana keluarga kita ini. Apakah kita sebenarnya sudah banyak sekali menyakiti hati adik, kakak, nande, anak kita karena kita bedakan mereka. Orang kampung dia. Gak benar, jangan tak usah diundang. Pestanya di hotel. Saya langsung jahat sekali kita. Dunia sekali kita. Dan kita setelah itu kita pendeta pula itu ya kan. Jadi rupanya pendeta mutu. Pertua diaken pula itu, pertua diaken mutu. Siapa yang bilang? Mengeri kali. 24 ayat 7. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Dan orang bodoh yang bagaimana? Orang bodoh yang apa yang disukanya, yang didengarnya, selebihnya tidak mau didengarnya. Dirinya saja dibawanya dan dia tidak mau sedikit pun menguji kebenaran firman Tuhan. Karena kerina nanggo belas,
Krina nanggolit ibas Alkitab kita. Tapi kita takut sekali menerapkan pedah di bata. Kita tetap mau menerapkan pedah kaisi katakan dunia. Sedikit sekali yang mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus yang mengambil jalan sempit yang berbeda dari dunia. Jadi eklesia malam pertama dikatakannya persekutuan 2 atau 3. Kita lakukan. Dan di situ ceritakanlah kepada anak-anak, nyanyilah seperti yang kami katakan tadi. Dan ajarkan kepada mereka mana yang halal, mana yang haram. Sehingga anak-anak ini tahu batasan-batasan hidup. Di luar pun nanti orang ditangkap KPK ketawa, anak itu sudah berani mengatakan. Karena pedah itu yang setiap minggu kamu berdoa bersama kepada anak itu. Kai katakan, Bapak, engkai ialah melah. Ditangkap KPK, cirem iya. Pintar kali aku bahasa Karo. Cirem iya. Me harus namela iya. Atau ngandung. Lelit sedikit pun penyesalannya. Anak yang kritis karena firman Tuhan. Tapi anak-anak sekarang bilang, itu aja ketawa. Yang penting iPhone 13, yang penting rumahnya, yang penting teman-temanku senang karena aku Adidas terbaru. Anak-anak sudah seperti itu, Gundari, kasihan. Mulailah terus bernyanyi bersama, ajarkan kesederhanaan. Dan berdayakan kemampuan mereka sebagaimana Allah memberikan mereka. Jangan paksa. Tugas kita hanya mengatakan berdayakan. Nakku waktu 24 jam. Apa yang kamu isi, kamu dampingi anak itu. Dan kamu dengar kalau apa, dia bicara apa. Jangan pas di depan itu saja ketika dia bicara dengan teman-temannya. Tugasku sebagai intel selalu mendengar. Apa ya ketika dia nge-zoom sama teman-temannya. Kalau dia bicara-bicara PDKT sebentar aja. Udah saya masuk. Yang lain kalau dia bicara sama dosennya. Saya hanya dengar tapi tidak saya arahkan. Kadang-kadang saya apakan, tapi karena dari kecil dia sudah selalu, sejak bayi Billy itu bersamaku dengan buku-buku. Jadi mungkin sudah terbentuk dari kecil. Saya mau kita mulai di minggu hari ketiga besok dengan mengutip beberapa dari bacaan yang sudah dibaca oleh pertua senior kita. Kita adalah anak Allah, maka dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kalau begitu, kalau kita baju kita tidak sesuai dengan mode, dandanan kita, tas kita, what the heck, kenapa rupanya? Karena dunia tidak mengenal kita kok. Tampillah seadanya. Yang penting kita percaya diri dengan penampilan kita. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ini masih seperti minggu semalam ya kan Daniel itu. Jadi dia tahu sekali halal dan haram. Lakukanlah. Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, konsisten tetap berada di dalam Dia. Dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi setiap hari hidup baru, hidup baru. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Coba cek, bukankah dunia ini yang selalu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena kita mau mengejar mau meraih semua apa yang ditawarkannya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Lagi tandanya hidup baru. Ini yang ditanyakan oleh siapa itu? Bagaimana supaya aku masuk dalam kerajaan Allah? Engkau Nikodemus,
Engkau harus dilahirkan kembali. Bagaimana aku sudah hampir lansia seperti ini mau dilahirkan kembali? Ih, sakelmutu namanya baik kata Yesus. Engkau pemimpin orang Yahudi latah hendu bagaimana hidup baru. Udah malas Yesus, kadang-kadang bagus juga begitu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Pulanglah. Kata Yesus kepada perempuan pelacur itu. Ketika semua orang mau menghukumnya. Dia cuman nyoret-nyoret. Siapa yang tidak berdosa silahkan hukum. Tidak ada yang berani. Apa dikatakannya? Pulanglah. Jangan berbuat dosa lagi. Sebelum ini lu gak apa-apa, sudah lewat. Tak usah diingat pun, tidak usah diingat. Mulai malam ini. Jangan buat lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayo, apakah engkau lahir dari Allah atau engkau lahir dari iblis? Inilah tandanya katanya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Dari iblis tandanya. Juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ayolah pulihkan keluarga kita. Sudah saatnya memulihkan suami istri, orang tua dengan anak-anak, bayar utang kita. Yang selama ini kita sedikit tutup mata melecehkan anak-anak yang kurang. Anak-anak kita sendiri yang kurang. Ayo bayar utang kita. Kita harus bisa menjadi seperti, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Mengasihi semuanya sama. Dan juga kepada adik kakak kita. Dan juga kepada saudara-saudara kita, kepada tetanggamu, kepada teman-teman kita dalam satu sektor dan juga di Runggun Kemenangan Tani Endah. Ini sebenarnya yang selalu ingin kulakukan, objectively. Siapa yang mampu silahkan, siapa yang kurang mampu jangan tersinggung. Kadang-kadang terlalu vulgar saya mengatakan, tapi banyak orang yang nggak sadar diri ya. Ya itu tadi karena semuanya mau penampilan harusnya tidak. Sehingga orang Jawa itu lebih halus, eling kata tahu diri loh. Susah. Jadi orang yang beriman, anak Allah biasanya tahu diri. Dan dia hanya fokus kepada panggilan Tuhan seperti Yesus. Tidak ada ribut hal yang lain, tidak peduli orang lain. Nah dalam arti bagaimana dia naik kendaraan apa, tapi dia fokus untuk mewujudkan rancangan Allah atas dirinya. Begitulah, pulanglah. Uruslah rumah diri kita dan rumah kita, anak-anak kita. Fokus. Kenalilah anak-anak kita, suami kita, istri kita. Dan bentuklah menjadi satu persekutuan yang memuji Tuhan Artodo kita. Ini adalah malam si pemena, tapi kami berupaya untuk menggabungkan keduanya. Karena esok hari semuanya sudah berpekan di rumah masing-masing. Ini adalah pekan keluarga menyambut masuknya Minggu Advent. Sehingga nanti kami semuanya dengan keterbukaan hati mempersiapkan bersama satu keluarga, satu sektor, satu Runggun Kemenangan Tani. Bagaimana kami merayakan, menyambut kelahiran Yesus di dalam setting keluarga. Biarlah apa yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami untuk memulihkan keluarga kami menjadi keluarga CR Kemalangan Mandipata. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Karena kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sepak sana kita, saya undang untuk tedis, kita mengucapkan pengakuan kini teken,
Sama seperti kalau Kristen icapape kita berada dari hati dan mulut kita mengucapkan aku tek mandibata Bapa sila arsibar kuasana sinepalangi rasdoni aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta sejadi rakesa subadia tubuh idur sing udang-udanari siso kaliaman tergelar si Maria sing nanami kene seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate jenari kuburken nusur kudoni kematen peteluariken go keke ibas si mate nari nangke ku surga perkundulna arah kemohon di bata jenari rahma bas kuasana jenari rahma iya pagi ngeranakan sing gelura sing go mate aku tekman kesah si badia jenali sada gereja si badia persadaan kala si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan serasa lalam. Amin. Kundul kita. Pak sana kita ngatakan buzur mandibata arah persembahan ta. Kata dibata sejadi palas man banta emakap. Ndeskenlah gulandu mandibata saja selaku persembahan singgeluh diikutkan singana Athena sebab bagaimana harusnya kamar sembah mandibata selaku makhluk sirukur mkakan ibas Roma 12 ayat sana. Sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dengan lagu pujian Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan suka cita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan suka cita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saatnya kami di Kemenangan Tani selalu di hari pertama dalam pekan doa memberikan bahan-bahan kepada perwakilan pengurus PCC. Jadi ini saatnya supaya besok mereka semuanya sudah siap. Jadi kami meminta perwakilan pengurus PCC untuk ke depan dan menghadap ke jemaat mulai dari Sion yang di sana, Galatia, Korinti, kemudian Galilea, Sion, Galatia, Korinti, kemudian Galilea, Filipi. Agak cepat sedikit karena kita live. Oke, Galilea, Filipi. Setelah Galilea, Filipi, untuk nanti Brenda, Betani, Kolose. Ya, Betani sudah datang. Ya, agak cepat sedikit. Betani, Kolose. Kemudian Bapak Palma nanti Bethel, Nazaret. Bethel, Nazaret. Oke, dari Bethel, Nazaret, nanti Abdino, Jerusalem, Tesalonika. Jerusalem, Tesalonika, dan yang paling ujung nanti Riana, Judea, Makedoni. Sekretaris Runggun sudah tolong kamu ke depan ke sana. Sekretaris Runggun yang memberikan semuanya nanti. Silahkan pertua senior kita, pertua Bapak Roni Tarigan, sebagai perwakilan Kerina Serayan yang melayani di sektor-sektor bahan, diserahkan perwakilan BP Runggun, Sekretaris Runggun kepada Pertua Bapak Roni. Pertua Bapak Roni membagikannya kepada pengurus-pengurus PCC Sion si Pemenana. Silahkan Bapak Roni kepada Sion. Tolong supaya kamera bisa melihat, inilah perwakilan PCC manis dari Sion kami kan. Sion, dari Sion kita ke Galatia, ini Bapak Billy. Ketua PCC-nya langsung Bapak Billy. Milala Mergana, kemudian dari Korinti perwakilan anak kami Berubarus sudah. Oke, dari Berubarus, kemudian diaken kami yang melayani sektor Sion, Brahmana Mergana, memberikan kepada perwakilan Galilea, langsung Ketua PCC, Bangun Mergana, dan mewakili Serayan Filipi. Ini sektor Filipi, kemudian diaken Nande Brenda yang melayani di sektor Galatia, memberikan kepada Serayan sektor Betani. Sudah Betani, kemudian Kolosa. Ya, dari situ kita pertua senior kita Nande Abdino Beru Ginting memberikan bahan kepada Bapak Palma. Oh iya, I'm sorry. Waduh, ngeri saya pulang nanti. Coba center dulu Gung sebagai upahnya kesalahan saya. Botaknya sudah di center Gung. Oke, pertua Bapak Palma. Oh, buang kali bubu lagi. Bethel sudah. Bethel dan Nazaret. Sentabi ya. Itu adalah pertua melayani sektor Sion dan pertua yang term pertama. Dan ini pertua senior kita, Nande Abdi Beru Ginting melayani di sektor Jerusalem, memberikan kepada Ketua PCC sektor Jerusalem dan kepada pengurus PCC sektor Tesalonika. Dan yang terakhir pertua senior juga Nande Riana Beru Ginting melayani sektor Korinti, memberikan kepada sektor Judea. Siapa itu? Oh, Makedoni dulu, Makedoni ya, perwakilan Makedoni dan perwakilan sektor Judea. Ya, jadi inilah sudah semuanya diberikan kepada perwakilan 13 pengurus PCC, sebagian mayoritas diwakili oleh Ketua PCC. Kami dari BP Runggun mengucapkan selamat melayani di setiap sektor mulai esok di hari si Petelukan. Mebagai
Dan kepada Kerina Serayan, karena kita masih di masa pandemi sehingga tidak ada perpindahan Serayan. Masing-masing Serayan melayani di sektor masing-masing, yang kita ekspor cuma satu sektor Judea. Ini bagai, ya adik bagai, selamat berpekan keluarga, sampai jumpa kita nanti hari Sabtu untuk penutupan pekan keluarga dan dilayani oleh perwakilan kategorial. Silahkan duduk Bu dan Bapak. Ya, kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Jadi jemaat yang kami kasihi di rumah, beginilah kami di Kemenangan Tani setiap pembukaan pekan keluarga diberikan setelah khotbah, setelah persembahan kepada perwakilan PCC, dan ini juga sebagai tanda pekan keluarga dimulai di sektor masing-masing, dan nanti kami kumpul kembali di penutupan hari Sabtu dan hari Minggu live streaming. Hari Minggu lakon tapi tidak ada live streaming. Kita tidak ada live streaming ibadah hari Kamis, tapi kami undur menjadi hari Sabtu. Jadi nanti kami akan postingkan, dan yang melayani pendeta bersama perwakilan kategorial atau kita. Tuhan kami yang kami kasihi, terima kasih atas malam hari ini. Kerjasama yang baik, semuanya ingin melayani Tuhan, memberikan yang terbaik dan melakukannya dengan sukacita. Biarlah ibadah pembukaan pekan keluarga Enda bisa menjadi satu keharuman bagi nama-Mu. Kami menyerahkan semua Serayan dan pengurus PCC 13 sektor yang akan memulai di sektor masing-masing. Lingkupi mereka dengan kuasa kesah-Mu ya Tuhan. Gelah pekan-pekan di setiap sektor, di 13 sektor Enda, Banci Erdalan Alumahuli. Di atas segalanya kami sangat merindukan. Ini bukan hanya sekedar program rutinitas setiap tahun, tapi selalu dipenuhi kerinduan. Tuhan menangkap keluarga-keluarga. Gelah terjadi pemulihan keluarga. Dan ini nampak di dalam perwujudan mereka, di dalam menyambut kedatangan Yesus yang adalah Juru Selamat, dan menjadi satu keputusan hidup baru tahun 2022. Dan satu keluarga berpegangan tangan mengatakan 2022 harus lebih baik dari 2021. Dan kami harus lebih bisa menjadi anak-anak Tuhan, tidak lagi menjadi anak-anak dunia. Kami berpegangan tangan satu anggota keluarga, berupaya untuk menguji keputusan kami. Ketika kami jatuh bersama, kami bangkit lagi. Tidak ada yang menuding karena salah ini, salah itu. Karena engkau lemah, aku kuat. Tidak ada. Keluarga adalah kebersamaan. Ajarkan kami Enda ya Bapa. Karena demikian besar kasih-Mu kepada dunia. Maka engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Supaya yang percaya kepadamu tidak binasa. Engkau pun semuanya mau supaya bersama. Kalaulah engkau Bapa mau enak sendiri, engkau tidak akan mengutus anak-Mu. Cinta adalah kebersamaan, melangkah bersama. Yang cepat menunggu yang setengah ataupun yang lambat. Yang lambat mencoba lebih cepat sedikit. Semua berupaya untuk kebersamaan. Dan disinilah kami diuji. Kami menyerahkan pekan keluarga. Mulai esok hari sampai nanti kami kembali hari Sabtu. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak kami yang kami kasihi, persembahan yang baru kami kumpulkan. Ajarkan kami Gelah Enda Banci. Membikin Kemenangan Tani tiap-tiap jabunya memproklamasikan kepada dunia. Yahweh ngenca isembah kami. Kami juga menyerahkan semua nyonya-nyonya rumah dan tuan-tuan rumah. Selama pekan Enda. Lingkupi mereka, beri mereka kekuatan dan sukacita. Gelah mereka melayani di rumah mereka ketika ibadah berlangsung dengan sukacita.
semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat kami yang bergumul dengan sekolahnya, pekerjaannya, dan juga dengan penyakitnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, terkhusus Nandi Tikor. Kami juga menyerahkan semua lansia kami tetap menyerahkan cucu kami, Pangeran Ginting, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jemaat-jemaat yang mungkin dalam keadaan kurang enak badan atau ada sesuatu pergumulan mereka yang tidak kami ketahui, Engkau si Mada Kuasa, si Perkeleng dan Perkuah Ate, kami bermohon satu kemenangan tani KM 102 Endah, gelah icekep dutan mereka, pribadi lepas pribadi, temani mereka. Tuhan, bimbinglah mereka supaya kerinduan kami lakon nanti kami bisa bersama di sini, karena kami hanya melakukan satu kali saja jam 9.30. Lalu kami juga merindukan semua jemaat gelah kami banci bernatal bersama ibas gereja Endah. Anak-anak, remaja, permata, mamre moria, dan lansia. Semuanya jika Tuhan berkenan. Jadilah kehendak-Mu Bapa atas pribadi lepas pribadi kami yang hadir di sini, atas keluarga kami, atas ke-13 sektor, dan atas kemenangan tani KM 102. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa syafaat dan persembahan kami, karena kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Asa bancina tedis kita, sepaksana kita membelaskan perpadanan kita secara responsorial. Jabu ema pemere di bata simbelin man manusia, ingan di bata encidahkan pasu-pasuna simbelin man duni endah. Perpadan kami Tuhan, jadikan jabu kami jadi dalam masu-masu dunia endah. Dengan nuduhkan jabu kami, ema jabu simuhuli. Tetaplah jaga kini resadandu, resembah di tengah-tengah jabu. Perpadan kami Tuhan, maka resada arih kami ibas jabu. Aku tetap sembah dengan muji gelar-Mu sendiri. Sehingga perpadanan tadi ini kita aminkan di dalam lagu kita, pemulihan keluarga. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu.
milikku, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kita aminkan pembukaan Pekan Keluarga IBAS tahun 2021 Enda dengan bersama-sama berdoa seperti ngoi iajarkan Kristus manbanta artoto kita ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar dui perbadi amin, rahmin kini rajandu, selahmin peratendu IBAS dunia enda bagini surga, berekerman kami akan cukup IBAS waris sendah enda, alamin salah kami, bagian alami kami salah kalak kempak kami, ulamin kami babak kami kubas percobaan, tapi ulangilah kami idur silat nari, sebab kami kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna, amin. Bengketilah kegeluhan du, alu tetap pengarapan mandibada. Guna jadi gegendu, alokanlah pasu-pasu idur di batanari. Ipasu-pasu jana ikawali di batakam. Siang ayo di bata ersinal sal ibabundu. Janah melias Athena ngenahan kam, ita tap di bataku kam, janah malam atendo ibahana. Amin. Gundul kita. Sikatakan bujur man Tuhan, hari kita kan kebaktiin Pekan Keluarga IBAS berngis pemena di tengah-tengah gereja anta, ngor dalan alumuhuli, guna nutup perjumpaan ta, ras kita retoto kita. Tetap kami ngatakan bujur man bandu o Tuhan. IBAS lias keleng atendu sinemani kami, IBAS kebaktin kami si pemena di tengah-tengah gereja enda. Malam mati kami Tuhan, IBAS kami ngalaukan karena katandu IBAS berngisi sendah. Tuhan kami lagi tetap si masu katandu. Gelah katandu banci ipakekan kami di tengah-tengah jabu-jabu kami. Gelah halu bagi Bapa datkan kami tetap keriahan kemalaman ate sirekna IBAS kamnari saja. Bagi pertoto kami nangdangi pendeta kami singgo nehken katandu di tengah-tengah perpulungan enda. Enda pe Tuhan tetap si masu pendeta kami. Berikan du tetap kesehatan si sempurna. Pasu-pasundu jabuna ras pelayanan na Tuhan. Gelaibas yang kendahin Tuhan pe tetap malam Athena. Meriah ukurna katawari paksa pe ibas pengarak-ngarak ndu. Bagai pe nangdangi kami krina. Anak-anak ndu di tengah-tengah gereja enda. Si pulung ibas berngisi sesendah. Si muat bagin kami krina di tengah-tengah kebaktin enda. Bagai peras krina perpulungan Tuhan kami tetap si masu kami krina. Berikan du tetap kesehatan kemalaman ate. Pasu-pasundu jabu-jabu kami Tuhan. Gelarah jabu-jabu kami pe tetap tridah sinal sal terang du. Bagai pe Tuhan ibas waris pepagi.
Teruskan kami kebaktin kami, di tengah-tengah sektor, di tengah-tengah jabu-jabu kami. Enda PR pengarapan kami, Tuhan tetap si mereka kesempatan waktu man kami, guna banci kami ikut ibas, ngikuti pekan kebaktin keluarga ibas waris selanjutnya. Bagian pengharapan kami Tuhan, ibas sisa beringi enda pe, krina kegeluhan kami, desken kami kubastan Tuhan. Kami tetap si jayam nemani kami, ibas mentasi beringi enda. Taruh kendu kami ku jabu-jabu kami skala-skala alu dem kejuah-juahan ipejumpa kendu kami ras krina keluarga mejuah-juah kai pelalit si kurang bagian pengharapan toto kami Bapa ampuni kami ibas krina salah lepak kami gelah tetap mentunggung kami ngalaukan pasu-pasu sirehna ibas kamnari saja endam toto sembah kami Bapa isaken kami man bandu arah anak anu Kristus Tuhan kami amin. Pekan keluarga kita sudah selesai. Selamat berpekan keluarga di sektor masing-masing. Dan mankam kerina di rumah, selamat pekan keluarga selama seminggu ini. Tuhan memberkati. Bersama bernyanyi dengan SL kami. Kami cinta keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin